listrik rusak. Iya, Ki. Belum datang itu, Ki. Telepon orangnya. Dia apa bagus? Sudah datang orangnya? Halo, ya selamat malam Pak Max. Yuk. Gimana Iya. kabarnya Pak Max? Oh ya, dahsyat lah. Always. Iya. Saya lihat selalu heboh pokoknya ya Pak. Iya. Ya, kita akan merubah dunia menjadi lebih Ya, baik. itu. Iya itu. Seperti ini nunggu Bu Mia dulu. Tadi sudah saya kabarin Bu Mia, tapi mungkin Ya, masih sembahyang apa Isya. nggak apa-apa. Iya. Berarti masih di Surabaya ya Pak Max? Iya, Surabaya, Mas. Besok banyak transaksi oleh. Mungkin hari Kamis ya kita ke Jakarta. Iya, itu om saya juga ada di Sidoarjo sih. Sidoarjo. Oh iya. Lagi ngurusin yang itu loh, nah, yang IDR itu di Sidoarjo. Ini mana Bu Mianya? Kok belum masuk ini? Sebelumnya Pak Suki masih. ada komunikasi dengan Ibu Mia nggak, Pak Bagus? Iya, tadi sudah saya sampaikan jam 7 Jakarta, jam 8 Malaysia, sama jam 8 Bali nih di sini saya bilang. Oh, siap Jam 7 katanya. Jakarta, jam 8 Malaysia. Iya, ini sudah jam 8 lebih 11 ini. Biasanya dia nggak pernah ini, Oh, pasti on time kalau Bu Mia itu. Malaysia dengan Indonesia lebih cepat Malaysia kah? Iya, 1 jam. 1 jam lebih anu. Sama dengan Bali Oh, kok. Kalau Malaysia sama dengan di Bali. iya. Bisa begitu ya? Saya kira mungkin di Malaysia lebih lambat karena petanya dia lebih jauh. Iya, ini sebentar kok. Saya coba izin sebentar ya, mau telepon dulu ya, ya Pak Max ya, sama Pak Oke, Sugi ya. ya nggak Ya, apa-apa. mohon izin sebentar ya. Ya, Besok ya pagi keadaan nih posisi. besok ada ya sama si punya tabungan yang bisa saya kejar. Dolar yang mau trial 1 juta. Sama Ibu Ida mungkin saya coba untuk kontak. Ya paling itu sama Pak Gautama. Ya, pertama besok udah dipanggil jam 12. Karena jam 9 aku meeting sama Bu ini. Siapa namanya? Bu Herin. Hmm, Besok. ketemu langsung. Iya, ketemu langsung Bu Herin. Itu ADR ya Pak ya. Iyalah, DR. Itu meeting langsung eksekusi Pak atau masih eksekusinya kapan begitu? Itu langsung eksekusi. Ini rekaman kita kasih kamu tuh. Iya ada. Hmm. Sama Bapak punya itu Pak, rekening Hong Kong yang dari Joko Tahu itu. Iya, kenapa? Sama enggak? Beda toh?
Kayaknya sama loh Serius? orangnya itu. Sama ya? Iya, penginginan saya itu sama gitu. Oh ya sudah, dari Tuhan kasih kita langsung. Betul nggak? Langsung itu. Iya. Karena selama ini eh, yang order apa rekening Cina itu cuman Joko, dan saya masih ingat betul sebelum saya hapus-hapus data-data itu ya itu sudah yang saya ingat. Hmm. Raymond langsung tutup komunikasi kan. Ya biarin nggak apa-apa, itu memang masih panjang, belum A1. Orang dikasih keuntungan kok PD dengan nggak dapat apa-apa. Tak apa-apa. Bukan jodohnya. Gini loh, kita nggak usah nyesel. Semua tuh Waduh, jodoh. nyesel ya enggak lah. Rugi Maksudnya lah, nyesel banget. rugi, makanya rugi, ngapain? Ini besok kalau Cilacap ini dia modelnya ini ditemui berarti harus kirim orang. Iya, Cilacap apa? Ada gambaran nggak? Murid di Cilacap. Bu Shirley bisa datang nggak? Aci ini link. Supaya kita ngobrol-ngobrol sambil nunggu. Jadi nggak buang waktu. eh Ibu Sari datang di Zoom ini. Iya lah, nggak apa-apa. Sudah belajar. Saya bagi linknya ya. Iya. Oke. Bilang apa Pak McQueen mau meeting sebentar. Kita kalau udah pegang ADR kita jadi apa? Bayar, jadi punya bayar ADR sendiri, jadi bayar IDR sendiri nih, wah lebih bagus lagi. Iya, iya. Cilacap tuh jauh loh, dengan Bandung jauh lah. Cilacap itu Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah berarti ada nggak Purwokerto itu cedek ya Cilacap ya? Nah, kalau Purwokerto memang agak cedak, tapi lumayan sih. Agak jauh juga kalau dari Purwokerto ke Cilacapnya. Kalau Masa kita ya? punya murid, kalau kita punya murid Purwokerto ke Cilacap itu pasti dia pikir-pikir itu. Masa ya? Coba Bapak lihat petanya itu mau. Jauh sekali. Coba tak lihat ya. Purwokerto di tengah-tengah, Cilacap itu pinggir laut. Cilacap itu jauh. Oh, dekat 1 jam 22 menit. Iya kah? Iya, betul. Aku ada. Oke, Ada kah? mudah. Ada. Purwokerto kan ada, punya Mbah Sugeng. Orangnya masuk kan? Mm-mm. Purwokerto. Iya, Purwokerto. Iya, lumayan tuh 30 masuk 90. Iya. Nanti saya telepon Mbak Sugeng lah. Juga mau melakukan tolong ini ada patung Buddha yang besar ini Bayang. dan emasnya ya. Yang besar bobotnya 3 kilo kurang seperempat. Nah, yang kecil nggak ada, yang kecil 1 kilo kurang seperempat. Bila saudara bisa menolong saya masukkan di apa itu di biara apa di Kamu telepon ya? bayangan di gereja. Dia nawari aku patung ya, aku males ya. Mbah Sugeng. Santai aja Bu, santai Bu. Masuk aja Bu. Aku buka sekarang. Buka. Masuk aja, enggak apa-apa. Bu, masuk saja, Bu. Sudah. Ini biar masuk dulu. Hmm. Ini orang Malaysia nih, kalau ada perang dunia dia mati duluan ini.
Oh iya. Makelar juga Mia ini sebenarnya nih. Makelar. Nggak bisa membuat keputusan kok. Agus. Saya bilang ini orang ini kebiasaan ini Ibu Mia nih, saya bilang begitu. Nggak apa-apa, Selalu kita tunggu aja. Maksudnya gini loh, kita kan punya waktu lain. Pada kita nggak buang waktu. Makanya aku ngajak meeting sama ini yang lain supaya nggak buang waktu ngurusi orang kayak gini. Berikutnya aku males ya suruh ngurus. ini ya Agus masih WA lagi. Biasanya pasti on time Pak. Alah, kenyataannya berapa kali kok. Iya. Ibu Shirley, wih bebas. Di mana nih Ibu? Di Mangga 2. Oh iya, dah Mangga 2. Iya, Pak. Siap, siap. Ya, selamat malam Pak. Sudah tadi masih ini anaknya. Ibu Mia. Oh Apa-apa. iya. Ini tak kenalin salah satu anggota saya yang di Jakarta, wakil direktur. Tak kenalin. Siap, siap. Salam kenal Ibu. Iya, Wah, Pak Pak. Sugi keren. Salam kenal juga. Bu Sherry itu Pak Juwono. Oh, Iya, Pak. ini bicara mana ya? Nanti dengerin aja dulu, enggak apa-apa. Ya. Nah, setelah itu kita meeting intern. Siap. Jadi Halo, Halo, ya Bu Mia. halo. Iya. ya Mas, selamat malam. Sorry, ketiduran saya. Letih apa-apa. subuh hari ini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Suaranya kok lemes gitu, Bu. Yang semangat, Ibu. Yang semangat. Okey, tunggu sekejap. Saya ada minta siapa itu supplier punya orang masuk sekejap. Oke, enggak apa-apa, saya tunggu ya, Bu. Iya. Gimana Pak Mat, sihat ke? Sementara dia masuk, kita ngomong-ngomong kosong sekejap. Ya, sehat sih. Ya, sih tadi tinggal dari pihaknya Ibu ya. Kita mau transaksi. Intinya saya siapin DBS dari Malaysia, nanti bisa ngambil barangnya, tempatnya Ibu, dia verifikasi langsung dibayar. Enak kan? Jadi kita pakai bank DBS Malaysia sebagai wasitnya lah. Bank kan enak, netral ya. Ya sama kayak LC lah. Ya kan? Kita cocok, mereka bawa, udah duitnya masuk. Sebelum dibawa, duitnya masuk. Dari orang bank aja. Oke? Oh, maknanya dia bayar tu melalui dashbank ke? Ya, dashbank lah. Bayar dashbank. Tapi ini suppliernya biasanya enggak mau diorang kait-kaitnya bank di Malaysia. Biasanya dia nak bayaran tu dibayar Mau USDT. dibayar di mana? Mau USDT, mau apa, enggak apa-apa. Saya gunakan bank untuk jadi wasitnya, untuk verifikasi itu asli atau palsu. Okey. Boleh, tak ada masalah. Maknanya nantinya Manat itu dia kena bawa kepada bank lah gitu. Ya, bank yang bawa memverifikasi semua, jadi aman. Oke? Orang bank yang datang ke Pak ataupun kita yang mau bawa ke. Gak usah orang bank yang bawa aja, aman. Tadi ada surat tugasnya. Okey. Gak tahu lagi kalau barangnya nggak ada. Kalau barangnya nggak ada, orang bank nggak bisa apa-apa. Barangnya ada Pak.
Tapi Tapi Anda janji sama saya barangnya meleset ada, terus. tapi okey, cuma saya maunya penjelasan begini. Orang banknya dia mau bawa ke bank tu sama ada satu kotak ke ataupun macam mana? Semua diambil lah. Semua Cash and carry. diambil. Iyalah. Kita bawain suku record sama bank DBS yang ngambil Malaysia. Nggak pusing. Kalau itu sudah nggak mau, Bank Maksudnya, Malaysia, Bank maksudnya, Malaysia, BO Malaysia bawa ke tempatnya. Ada suku rekornya, diverifikasi di tempat Anda. Sudah oke, Anda dapat terima USDT-nya. Gampang dah, sudah jangan dipersulit. Gitu loh. iya, Nanti minta alasan. maksud sayanya dia verifikasinya di tempat supplier ke ataupun Supplier, Bu. Saya kan sudah berulang-ulang kali, Bu Mia. Di tempat supplier. Saya nggak nih. paham bahasanya, kitanya berbeza sikit, nggak paham sikit. Iya. Jadi nggak apa, Mas, gini. Kalau verifikasinya di tempat supplier mungkin dia nggak ada masalah. Tapi kalau dia kata nak bawa, Jangan contohlah bicarain lagi, kita bicara sudah di tempat supplier. Barang itu yang datang pihaknya DBS. Jangan bicara lagi, dia punya barang, dibawa, bukan dibawa, diambil, dilihat di tempatnya sellernya ada nggak barangnya, diverifikasi itu asli atau palsu. Sudah, bawa mesin sana sini. Sudah, iya, jangan gitu, macam-macam lah. Kita cakap-cakap capek lah. Ya kan? Capek, saya pun capek sebab apa saya Gini, saya tidak ada atasan saya lagi. Bu Mia bilang ibu yang punya hari ini. Kemarin itu. Sekarang ibu bilang bosnya ibu. Saya ini capek dah. Kalau saya nggak ada bos lagi. Gitu loh. Iya. Gini, Mas, Anda lihat. Gini, Jangan bilang Mas. Kalau saya bukan Mas. Saya ini kalau di Indonesia Cindo. Saya dipanggil Koko, ngerti? Bukan Mas. Enggak apa-apa. Kalau begitu enggak mau. Kalau begitu cakap dengan saya pun di sini pun orang bilangnya saya Datin. Ya, enggak apa-apa. Datin, enggak apa-apa, tak bayar batin. Ya, yang penting gini kalau, loh. Kalau disoalkan kita ini bolak-balik meeting tidak pernah kejadian. Saya capek. Capek sama toh di Malaysia juga capek. Oke? Saya sudah transaksi bolak-balik ini sekarang. Sama ibu aja saya nggak transaksi. Saya buat urusan di Malaysia, buyer saya daripada Dubai ke daripada Singapura Ya, itu kan katanya ibu. Jimin. Nggak mau jim-jimin, tapi kan hari ini nggak kejadian terus ibu sama saya. Oke, sekarang saya aturin. Kalau hari ini kita punya kemampuan datangkan orang perbankan DBS, ya kan, Malaysia bisa datang ke tempatnya ibu. Saya kalau nggak ada masalah, kalau mau sekarang datang ke tempat supplier, saya tak ada masalah. Saya turunkan. Sekarang saya bagikan location, bagikan masa untuk time-nya datang. Tapi bila saya sudah aturkan, bila saya nggak mau, nanti buyer saya buat payment lagi 2 hari, minta maaf. Saya akan block terus. Saya juga akan block ibu. Ngerti? Dan gini ya. Bukan. Saya begini. Gini Bu Mia, Datik Mia ya. Ya, saya bilang gini ya Datik Mia, saya ya sama ibu tidak pernah apa yang Anda janjikan tidak tercapai terus, mundur-mundur terus. Janjian meeting hari ini sudah 7.27. Kalau hari ini 30 menit ibu punya seller tidak datang, berarti saya lihat tidak ada kesanggupan. Ibu bilang aja kalau ibu ini ada sama-sama mediator, nggak buang waktu saya. Saya jam 7 tepat, tanya Pak Bagus. Saya nggak pernah telat. Saya menghargai. Dengar. Saya baru balik daripada meeting, saya pun kecapekan letih. Jadi ya, saya ketiduran. Kalau saya janji saya nggak bawa. Sekarang kita bicara, saya ibu sudah nggak ketiduran. Mana tempatnya bayarnya ibu? Saya sudah bagi saya dah bagi tahu dah dengan Mas Bagus kan. Saya kata nanti dia akan masuk, dia tengah cakap telefon kan. Oh iya, jam berapa? Supaya nggak buang waktu. Mau 2 hari lagi? Kita tunggu 2 hari kayak gini, nggak apa-apa. Tapi saya nggak akan nuruti gitu loh. Nggak buang waktu saya. Ada Pak, saya di Indonesia pun kita sudah buat urusan tapi nggak ada bayarnya. Saya bukan itu. Malu saya di sana. Kalau saya jelas beda Bu. Anda cek saya beda.
Ibu aja hari ini wajahnya aja nggak berani tampilin. Kalau saya, Bu, saya jelas kok. Ibu cek di Indonesia siapa saya, jelas. Saya nggak ngerti ibu siapa. Ngerti, Bu? Ya. Oke. Kalau ibu nggak datang, ya sudah, jangan buang waktu saya 30 menit ini. Pak Bagus, Siap, siap Pak. ya kalau kayak gini saya pusing sama orang ini. Ya, nggak usah jadian lah. Oke? Ya, saya nggak mau buang waktu. Orang-orang cakap-cakap aja bangsat ini. Oke? Ya, mediator sama mediatornya. Oke, Pak Bagus? Jelas ya? Jangan buang waktu saya sama tim saya. Ya. Oke. Siap Pak. Tadi Sudah, juga sudah tutup. saya informasikan. Ya, tutup. Saya nggak mau kerja sama dia. Bangsat. Ya, bilang itu. Bahasanya Malaysia apa, bangsat itu apa, silakan ya. Oke, Bu Syarif. Kita bahas yang lain aja. Kita sudah tunggu jam 7 nggak datang. Aduh, saya yang paling benci. Mana nih, aduh, cemana nih cakapnya, tak tahu lah itu. Iyalah bangsat lah, nggak usah. Bu Syaril, jadi gini, Pak Juwono kan sama Pak Jenderal Gatot Subroto itu sudah nggak cocok. Jadi pertemuan di mana mereka nggak cocok. Nah, Jenderal Subroto tadi cuma telepon aku, saya jelasin ya. Gini loh, Jenderal, Anda tuh ikut programnya saya. Anda mau berapa sih 331? Saya 10 kali. Gitu loh. Oke, saya 10 kali. Tak bilang gitu. Nanti tinggal tunggu kita aja. Kita settlein, tapi kita kunci semua itu nanti. Ya. Nah, kedua, cara dari Pak Juwono, itu gadakno caranya dia lebur. Jadi Pak Juwono sebetulnya nggak butuh. Dia cuma butuh, yang dia punya butuh cuma 20 box. Jadi percuma kita ngasih 1000 box. Nggak akan dibeli semua. Itu dilebur untuk indikator. Jadi dilebur itu dikasih chemical, itu akan jadi bola, ya udah bolanya di bawah gitu loh. Dia cuma butuh nomor serinya aja. Jadi sebetulnya dia cuma butuh 20 box. Jadi basically percuma. Ya kan? Ya saya basically ditelepon sama Pak Juwono, "Yes, kamu nggak usah lah ngurusi yang itu. Jenderal Subroto. Kamu urusin, tak bantu ini loh apa di Yogyakarta. Ya, ini bayarnya cuma 50 juta. Kamu tak kasih ini, kamu kena no." Tak iyain. Paham ya, Bu ya? Karena itu nggak seberapa besar di Jogja. Nah, nanti Ibu deketi aja, baik-baikin sama Juwono, baik-baikin sama Jenderal Subroto, tapi nggak perlu tahu ceritanya Jenderal Subroto sendiri. Kita bermain sendiri. Juwono kita ikutin aja. Nah, intinya 50 juta itu untuk apa? Ya kan? Kita mesti jelas. Jadi saya punya orang nggak salah. Yogyakarta siapa ya? Jogja. Jakarta ya Ibu ini, Ibu Umi, Ibu Jangan. Ana. Bu Ana tadi pun nggak diangkat-angkat. Nggak komitmen. Tinggal aja. Fokus di orangnya. Fokus di orangnya Pak Gotoma. Pak Gotoma punya satu namanya Margono. Pak Margono itu ex-pilotnya Pak Harto. Yang luar biasa, Bu. Yang luar biasa. Harusnya dia umurnya 80, tapi dia minum dari apoteknya Jepang itu, Bu. Wah, tambah lama tambah nom, Bu. Sampai KTP-nya tuh digantiin. Saya lihat fotonya. Kalau gitu bisa kita minta resepnya sama dia tuh. Bisa beli di Tokyo. Sudah ada alamatnya. Oke. Woi, keren tuh. Nah, nanti Ibu bisa suaranya nggak denger, mic-nya ditutup. Ibu punya suara. Suaranya di-unmute dulu. Oh ya, sudah. Ya, nanti Ibu bisa lebih mudah lagi, Bu. Justru, Bu, aku kaget, Bu. Dari yang tua ngono moro-moro, jadi nom ya. Memang mahal. Per paketan itu 60 juta ya berapa, tapi kan Wow. nggak masalah. Loh, kan kita pegangnya Cair triliun. dulu kita, Pak. Cair dulu, pegangnya triliun. Iya, Betul nggak? cair dulu, benar. Buat istri-istri kita, buat Ibu Sarli lebih muda. Ya, keren. Iya kan? Iya. Loh, tapi memang ada itu kayak gitu. Saya punya itu partner saya juga lagi biayai teknologi stem cell di Jerman itu, biaya obatnya itu 2 miliar stem cell-nya. Tapi bisa lebih mudah 20 tahun. Keren. Oh iya, benar Memang. sih Pak. Berarti Teknologi. dia memperbaiki sel-sel betul itu. Yes. Semua saraf dia. Betul. Makanya
Ya, gini loh, kita kerja keras ya. Kita punya misi dari Tuhan, ya kan, misi dari Tuhan Ya, Pak. untuk bagaimana misi kita ini berjalan dan kan harus sehat, tubuh sehat tuh. Betul. Harus Iya, sehat, betul ya. Betul sekali. benar. Betul sekali. Butuh Jadi itu. Betul. ikonnya ini nanti apa namanya di Maxwin Organization kan? Iya ya. Lalu kita mainnya nanti ya intinya saya sama Sugi apa Ibu rank 1 saya rada nanti kita timbulin murid-murid baru aja. Kita akan create Max Gymnasium yang lainnya. Iya, Jadi benar, Pak. waktu kita tuh create intern aja, jadi kita betul-betul pare. Lalu murid-murid itu perlu dites, artinya kesetiaan mereka. Jadi kalau Iya. mereka hari ini oh iya suka-suka Max Win, tapi kalau dia enggak apa ya Bu ya? Kalau dia tidak dites itu dia melempem, nggak ada kabarnya. Contoh kita bicara pendeta Abraham, nggak ada kabar, ya kan? Iya, betul. Ha-ha. Ya itu nggak usah tinggal, karena gini loh, untuk merubah dunia kita nggak perlu banyak orang kok. Betul, Pak. Kita cuma butuh 12 murid aja. Jadi saya Betul. cari murid 12, saya ada Yang 2, setia. Ibu cari 12, Suki cari 12. Oke. Iya. Nah, kalau siapa Ibu? Biasanya saya kasih video kalau ada murid, nanti kan Ibu sudah mulai banyak, betul kan? Iya. Nah, kasih dia video, kasih 7 pertanyaan. Ki, kasih nih, bagiin dia, Ki. Yang kemarin loh, Ki. Ya, nanti. Ya. Saya Ya, kasih. Oh ya, bagiin. Ya, kirim ke saya Pak Sugi. ya, itu ada 7 pertanyaan, dia harus bisa jawab. Dia lihat video ini. Biasanya saya kasih nggak salah videonya BPR. Bagaimana saya take over BPR, BPR-nya sampai terima kasih responnya. Jadi bagus gitu loh, Bu. Karena dia bisa lihat, BPR aja berubah. Iya. Iya kan? Bank riba aja mengakui Maxwin Organization. Ya kan? Dan itu Iya. mereka akan belajar. Kalau mereka nggak bisa, Bu, 7 pertanyaan itu berarti mereka nggak layak jadi murid kita, Bu. Dan don't Oh. wasting your time. Oke? Nah, itu paling penting. Kita cari murid yang, saya paham, Pak. Sistemnya kayak gini. Oke, apa yang Anda lakukan? Setelah dia tahu nilai tambahnya, oke, Ibu tantang dia. Cari mereka pemuritan. Pemuritan Oh, iya. atau melakukan namanya faktor kali. Faktor kalinya adalah jurusik kelinci jadi raja hutan. Ya, itu harus mereka pakai. Mereka harus ngomong sama saya. Pergi surat apa? Ke gubernur, wali kota, bupati. Iya, betul. Ya, jadi kita cari rank satunya Ibu cari rank 12 orang, saya juga ada rank 12. Sebenarnya nggak perlu banyak-banyak. Kak, dulu kan saya sampai 1.000 orang, Bu. Iya, Tak betul. pikir-pikir capek. Kenapa? Saya yang capek. Saya investasi yang saya 1.000 orang belum tentu balik semua. Iya. Betul kan? Betul. Iya tuh. Ngapain? Ya, semua dites dulu. Jadi, sistemnya sama seperti, ya kalau di Alkitab kita sih, itu namanya harus seperti elang. Betul ya, Bu ya? Iya. Iya. Elang itu, kalau punya anak, itu kalau dia kan tinggalnya di tebing-tebing. Kamu Iya. tahu anaknya untuk belajar, dilempar anaknya. Suruh terbang. Turun bawah, sampai mau jatuh, diambil lagi. Dilempar lagi. Iya. Kasih belajar terbang. Betul. Iya. Ya, jadi gini lah. Anda kalau jadi muridnya Maxwin, ya siap-siap kayak elang gitu loh. Ya kan, makanya ibu, langsung ketemu ini, dan ibu bagaimana? Ibu nggak takut? Keren. Saya ngomong, ini luar Iya, biasa. betul. Nggak takut ya kan? Karena Iya. misi Anda jadi seorang pimpinan itu pasti lonely. Karena Betul, Anda Pak. kayak saya lonely. Saya ketemu orang, artinya elang itu kumpulannya terbangnya pasti sendiri. Betul Betul. nggak? Nggak pernah terbangnya elang sama elang banyak-banyak, nggak pernah. Benar. Bergerombol enggak? Nggak pernah. Iya. Jadi Anda, iya antara sendiri yang lain. pasti. Iya. Jadi don't wasting your time dengan carilah anak-anak elang. Jangan cari merpati. Nggak cocok, nanti begitu ditolak, wah percuma. Gitu loh. Betul, Pak. Karena kita ini waktu cuma 24 jam. Ibu Cheryl waktunya 24 jam. Pak Uki, saya cuma 24 jam. Saya jangan sampai wasting my time. Saya mending saya gunakan waktunya untuk keluarga. Main tadi itu, begitu dia nggak datang, saya sudah evil gitu loh. Ya kan? Iya. Iya, saya nggak suka juga sebenarnya ngomong dia sibuk, dia capek itu baru kita ini. Nah,
Apa kita nggak capek? Jangan juga. Iya. Betul. Kalau kamu jam 7 hargai. Tolong hargai saya juga hargai kamu. Iya, alasannya ketiduran itu loh, Pak. Masih jam berapa sih bedanya waktu? 1 jam aja. Iya, 1 jam aja kenapa kok? Ya ampun, Dia nggak belum menghargai sekali. dia belum dengar waktunya Papua jadi. Nanti dia pingsan itu. Nanti dia pingsan kalau saya bicara itu. Padahal kita kalau ngobrol ya Pak Sugi ya, jam berapa coba? Bos, saya jam 2:30. Iya, makanya. Ya, jadi poin pentingnya seperti itu. Ya, jadi mulai pemerintahan nggak perlu banyak-banyak. Kalau mereka hari ini ada permodalan 3T, ya ikut Zoom aja. Oke. Iya, Kalau Pak. ikut Zoom, dia lihatnya bukan di laptop. Ya simple aja. Prosedurnya Betul. take over, due diligence, KCPP, notaris. That's all. Kalau nggak itu, kalau dia posisi manajemen, baru saya akan jelasin. Iya, betul. Gitu aja. Pak, Bapak ngobrol begitu, ngomong-ngomong masalah Pak Amiruddin sama Pak Yusuf, kan mereka minta percepat masalah pengkocingan itu ya Pak ya, untuk mencapai 1510 itu loh Pak. Ya, pada Karena yang dasarnya, mereka ya. ya, karena yang mereka mau take off ini, yang kurang lebih 13 hektar ini, ada beberapa perusahaan yang sudah antri Pak. Cuman dikasih kesempatan sama Pak Amiruddin Gia ini. Jadi mereka minta sama Pak Daniel kalau bisa dipercepat. Nah, mereka semalam sudah meeting, sudah Zoom, sudah mau hampir final Pak. Nanti Pak Daniel ngobrol dengan Pak Max masalah hasil ininya mereka, kerjaannya mereka itu Pak. Oh, kan gini, saya heran. Kalau Amiruddin itu kan posisi dia sebagai konsultan rencana. Betul nggak? Kan jeruk makan jeruk harusnya. Kenapa dia bayar ke Nah, itu Daniel? dia. Itulah Pak. Karena saya Jadi juga makelar mungkin lagi. salah. Hah? Bisa jadi makelar lagi. Saya Ya. juga mungkin salah inilah Pak ya. Kan kemarin dikasih arahan nanti belajar untuk membuat presentasi slide 10 lembar. Kan? Dia sorry, dia sudah bayar nggak, Bu? Sudah Pak, mereka dideal di 17 juta, sudah bayar 12 juta Pak. Tinggal 5 juta lagi. Oke, ya gini aja. Nanti biar mereka kalau sudah bayar, kan aku nggak jadi ikut-ikut ya. Artinya ya Iya. biarin saya anggap dia wakilnya daripada owner. Oke. Ya kan, Iya. biar dia negosiasi sendiri. Nah, nanti ownernya kalau secara prosedur dia akan meeting Zoom sama saya. Saya akan perbaiki. Kalau Anda lihat di playlist di YouTube saya, itu ada namanya due diligence. Oke. Oh iya. Itu beberapa orang yang sudah saya due diligence, kayak Lojinawi, pabrik kertas, BPR, lalu ada kontraktor, ada developer properti, gitu sih. Tadi ada gitu loh. Nggak apa-apa, suruh lihat. Kalau sudah kadung ya sudah Bu, kita nggak usah ngubah. Iya, Saya makanya. pikir dia ya sudah, biar prosedurnya Daniel sudah mulai pinter kok sudah. Karena kan dia basically gini Bu, dia itu jujur aja dari semua coach bisnis ya, saya ngajak. Cuma Daniel aja yang mau nurut saya, bantu saya. Ngerti Bu? Oh iya. Iya, Ya. makanya dia selalu bilang Proses ya. Dia mau tumbang makanya berapa kali. dia selalu bilang sama Pak Amiruddin sama Pak Yusuf, bagaimana kita bisa mencapai apa yang diinginkan sama Pak Max katanya. Jadi nanti setelah selesai ini saya konsultasi dengan Pak Max, nanti baru bapak-bapak presentasikan ke Pak Max, kata Pak Daniel. Oke. Jadi Pak Amiruddin sama Pak Gia ini berharap sekali bisa Pak Max untuk bantu mereka take over masalah penambahan area kelapa sawit itu loh Pak. Gak ada masalah Bu. Yang penting kan ownernya hari ini sudah buat
penawaran nggak mereka lepas berapa persen saham, dan di situ kan Oh saya iya, iya, pengen iya. tahu ya. Iya. Kan Ibu Ah, tahu ah. sendiri, ini dananya Jenderal sudah 1.000 bok. 1.000 bok itu berarti kan 60 triliun. Iya, makanya Pak nggak seberapa itu. Itu mereka cuma butuh 2,5 T ya Pak ya. Iya, nggak ada artinya, Bu. Karena gini loh, duit itu nggak bisa stay terlalu Iya, lama. betul Pak. Untuk sekarang Ya, nggak bisa. Harus nggak bisa segera stay. di Harus itu. cepat didistribusikan. Gitu Iya, loh, Bu. benar, benar, benar Pak. Ya, gitu. Betul. Oke, hari ini saya Tapi kan ada terima bagus lagi, Ki. orang kan kiranya terbelakang gitu Pak. Ya, ada yang bagus lagi. Saya tadi barusan due diligence dengan Pak Wijaya, dengan seorang pengusaha yang menciptakan bagaimana kolomnya aluminium tuh untuk bingkai-bingkai itu dikasih polyethylene. Dia punya penciptakan teknologi polyethylene masuk di situ. Dia pertemuan sama saya 2 kali, tapi yang kedua ini keren. Dia paham Oh, sistem kita, paham banget. paham banget. Iya. Ya, di due diligence bisa lihat, nanti tak upload nanti. Oh ya Pak, ya. Ya, tapi masih dia akan diperbaiki. Jadi yang perlu dicermati itu adalah bisnis model blueprint. Artinya gini loh, orang datang ke kita jangan cuma jadi pedagang. Pak, aku punya bisnis, aku Betul. punya untung gitu. Enggak. Saya maunya mereka sama-sama vision sama saya. Oke, kamu Iya. kayanya dari apa? Jual saham di GoPublic 5 tahun. Nah, itu Iya. loh, Bu. Itu yang akan menjadi kamu triliuner langsung. Bukan Betul. kamu jadi bisnis untung-untung. Enggak. Nah, hari ini tadi juga jam 4, nggak salah. Jam 3. Itu ada juga due diligence, tapi karena dia di Surabaya datang ke aku. Jadi dari Oh. papanya umur 60, aku bilang, kamu pensiun aja, tak beli sahammu, uangmu simpenan, perusahaanmu tak take over kabeh, anakmu tak kasih saham 10%, kelolaan. Enak nggak, Bu? Enak banget itu Pak. Iya. Langsung dia panggil anaknya 2. Ketemu sama saya. Kita berbicara bagaimana ini sistemnya ke depan. Dan saya maunya perikanan, jangan di packaging. Artinya dia beli ikan dari nelayan-nelayan, di packaging, dibekukan, dikirim. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya maunya apa? Kamu dari perikanan, kan kamu ambil nelayan. Oke, kamu hire nelayannya, kamu beli kapal, teknologi yang terbaik, pukat langsung nelayannya gajian, trainingan. Iya kan? Yang biasanya pakai nelayan, dia kerja, dia jadi entrepreneur kan? Jadi dapat gaji, gitu loh, Bu. Orang sekitarnya. Jadi ada dermaganya khusus kapal yang mana. Dan hasil kapal itu diproses produksi sampai diproses, diekspor. Nah, sampai kayak gitu, Bu. Tak kasih gambaran. Jadi kita motong middleman-nya, tengkulak-tengkulak. Kan ada tengkulak, Bu. Dari nelayan, kirim barang, dibeli, tengkulak kadang-kadang bermain. Apalagi posisi naik turun gini, supply demand. Iya, betul. Barang itu, Bu, bisa nggak bisa dapat barang, Bu, rebutan. Karena kan Ibu tahu tengkulak, barang ini tak diem aja. Apalagi tengkulaknya punya duit banyak ya, taruh di gudang, tak diem aja, gitu loh. Nah, itu yang membuat ekonomi kita nggak stabil. Ya, itu sama dengan di industri, bukan di pertanian juga sama. Jadi saya punya sistem bisnis, saya mau buat semuanya tuh hulu ke hilir langsung, apapun ini. Ya, itu yang perlu, kenapa saya bilang gini, karena Ibu harus tahu, Pak Maxwin itu mau model bisnis yang efisien, efektif. Karena di Indonesia ini terlalu banyak. Yang produktif sama tengkulaknya tuh banyak tengkulaknya. Iya, betul Pak. Kasihan petaninya nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Iya, Gitu. petani Tengkulaknya yang kaya. Tengkulaknya yang kaya, benar sekali Pak. Yes. Nah, itu yang harus kita ngerti dalam bisnis modelnya ya, Bu ya. Nah, itu dalam Ibu berbicara sama klien-klien Ibu. Karena nanti ke depan kita akan training para anak buah kita untuk melakukan presentasi seperti kita. Gitu loh. Gitu loh. Jadi kita buat ekonominya tuh seperti gitu. Oke. Saya rasa itu sih, Bu, cukup. Ya. Ada yang mau ditanya lagi? Ini satu masalah manat, Pak Sugi. Masalah manat yang Pak Amiruddin kasih, Pak. Kan Pak Amiruddin
kasih nomor teleponnya Pak Nasir. Sama Pak Nasir masih nanya sama Pak Sugi, saya bilang, kalau mau meeting lagi dengan Pak Amir, enggak apa-apa. Yang ngobrol banyak itu loh Pak, yang orang mana itu? Yang Pak Nasir, yang ngobrol kita malam-malam itu Pak Sugi. Itu saya Yang kasih mana? sekolah dia lama. Yang minta voice note ke Pak Sugi itu. Dia kenapa dia? Hah? Nah itu kan belum ada keputusan yang ini belum ada keputusan yang itu banget. Minta ngobrol lagi, minta meeting lagi. Saya bilang kalau A1-nya mau keluar, enggak apa-apa langsung meeting dengan Pak Max. Tapi kalau masih dia, tetap dengan Pak Sugi lagi. Ya gitu aja Ki. Oke, skenario yang terbaru kirim barang di Cikini verifikasi itu ya Ki. Oke. Iya Pak. Jadi nggak perlu Zoom, percuma. Kalau dia tanya kenapa, karena banyak Zoom barangnya nggak kekirim, kita rugi kargonya. Jadi kalau bisa verifikasi di kantor kita Cikini, bilang gitu aja Ki. Oke. Iya kalau di Jakarta enak, soalnya orangnya di Jakarta Pak Sugi, nggak apa-apa. 2 kontainer Ki, itu Ki. 2 kontainer. Iya. Yang mana orangnya? Suruh saya bicara, sudah saya bicara. Saya hampir tiap malam nih kasih mau sekolah sambung, orang mana. mau sambung. Saya kalau ngomong sekarang. manat itu saya nggak segan-segan kalau masalah manat. Nggak apa-apa. Kalau dia mau sambung, saya bicara. Oke. Saya tuh kalau ngomong sama Gini orang aja, manat itu kalau sudah selesai dengan Pak Max, nanti Pak Amiruddin jangan tutup. Pak, saya tuh nggak ngurusin Anda aja ya, Pak Tarno ya. Oke. Jadi Anda kalau komando, itu komandonya kemana Pak Haji Amin ya, Pak Haji Amin. Oke. Jangan merasa Anda telepon Anda ini bukan, saya nggak utang sama Anda loh. Jangan Anda tuh merasa Anda bos saya loh. Ngerti? Anda ke Pak Amin, biar Pak Amin yang laporan sama saya. Oke? Ya, ya udah. Jangan kayak debt collector aja mentalnya. Orang ini ketemukan aku enak telepon koyo aku ini ya aja. aduh. Apalagi saya nih sudah malam baru telepon dijelasin ya saya tembak mau owner mau bosnya katanya mau manajer saya tidak pusing. Oh ya. Apalagi kalau uang manat, saya ngomong injak-injak tak gilas-gilas kalau ngomong. Kamu Iya. tuh pegang manat itu bukan pegang kayak emas dan berlian. Kapan saja bisa laku. Kamu pegang manat itu pegang masalah. Tinggal kapan kamu tertangkap ditanyain historikalnya nggak ngerti. Sambil ditanya borgolnya di depan bisa jawab nggak? Bayar kok susah sekali. Benar. Berapa kali itu saya kalau ngomong begitu. Kalau Iya, kamu punya barang emas, berlian, dolar emisi dari 17, saya hormat saya bilang gitu. Kita Barang kejar manat, lah mereka. barang manat itu loh dibuang di pinggir jalan aja orang lihat itu hadiah ciki-ciki paling nggak laku. Iya, uangnya monopoli. Nah, iya. Uangnya monopoli. Aduh. Makanya Pak Sugi ntar kita bicara dengan orangnya biar Pak Amir juga dengar. Ya, katanya sih punya jenderal, nggak tahu jenderal siapa. Ya, Sekarang itu Bu. dengernya Nggak apa-apa gini memang. Dengernya ada jenderal dari Angkatan Udara sama Angkatan Darat. Ya dia dibantu aja memang. Karena itu memang asal mulanya itu dari pada waktu perang Rusia tuh sama yang perang di negara siapa itu yang Rusia sama punya Zelensky itu loh. Itu salah satu kan di embargo Rusianya. Nah, itu dia menggunakan itu untuk beli bahan baku, beli apa gitu loh. Makanya barang itu keluar. Oh. Ya itu permainan negara lah. Nah, kita buatin kesempatan nanti. Ya. Iya. Saya manatnya di Jakarta yang di Malaysia itu sudah oke, sudah model. Nanti yang ngambil bank langsung. DBS Malaysia. Jadi langsung cash and carry. Masa enak. Nggak pusing. Enak banget itu Pak. Iya betul. Nggak pusing lagi kita. Iya. Indonesia ini susah banget orang-orangnya. Mau ketemu yang punya aja kayak dihalang-halangi seperti apa. Saya bilang,
Pak, kalau seperti ini cara Bapak, cari aja penjual di seluruh Indonesia, nggak akan ada yang minat. Ya, Karena itu kasih. bukan barang yang bisa dipakai di Indonesia. Saya bilang begitu. Tapi kalau Iya. Bapak mau selesaikan dengan kita, tolong A1-nya dikeluarkan. Langsung Hmm. ngomong sama penyelesai. Itu baru benar. Tapi kalau Bapak halangi, ya udah simpan aja, saya bilang. Biar mereka Iya. telepon lagi. Kayak ini Iya. kan mereka hubungi lagi, Pak. Ya, betul, betul. Nggak apa-apa dilakukan. Iya. Apalagi. Iya. Oke, jadi kalau Pak Adi saya pun bilang aja, jadi kita kemarin lagi ngondisikan sudah oke, barangnya nggak datang, kita rugi. Ya. Jadi kalau mau verifikasi lagi langsung ke Cikini, kantor kita Cikini nomor 2. Kantor kita Bu Agus itu, Cik. Oke. Oh ya, di mana Pak? Kasih saya. Ya, Cikini. Anu ada. Itu Cikini 2. itu foto 2 mobil itu ada tuh sisi masih ada kalau ada mobil yang 2 parkir di depan kantor itu apa kayaknya itu kantornya ya. Ya, betul. Itu. Kasih Pak Sugi ke saya. Ya, kasih aja. Cikini, Cikini nomor 2. iya. Apa Pak? Kasih aja. Ya. Iya, fotonya Makalar fotonya mobil yang ribut itu. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dia nggak tahu kita punya grup bagaimana ya. Iya, betul. Kita ini kan organisasi semua kepentingan jadi salah satu. Oh Pak, satu lagi Pak. Masalah Hotel Fave Semarang itu loh Pak. Oke. Yang kita mau itu kan kita minta mereka kirimkan penawaran. Dari mereka ngomong begini, Bu Shirley, masa dari sekian banyak perusahaan kok nggak ada nggak ada alamat kantor? Kan mereka minta alamat kantor sama saya bilang udah lewat email pimpinan kita aja langsung. Jadi bisa langsung dibaca, saya bilang begitu. Oh, enggak bisa begitu dong. Masa kantor perusahaan sebanyak itu nggak punya alamat kantor? Saya diamin aja, Pak. Ya biarin aja, diam aja dia, nggak perluan. Iya, saya diamin aja. Kalau begitu kan mereka juga nggak percaya. Kita ngomong apa aja, saya ini pengalaman, Bu. Saya nih loh beli 2 tahun yang lalu. Sebetulnya saya sudah bisa bangkit. Itu sama sesepuh itu beli Hotel Shangri-La. Oke, kita nurutin mediator. Kasih LOI, kasih saya punya kolateral, apa itu waktu itu kasih cek ya, HSBC sampai saya bawa itu Bu ya. Saya bawa Pak. Itu, kasih ceknya. Itu 2 triliun. Itu nilainya 8 triliun. 500 juta kan, 8 triliun. Keliling 2 tahun Bu, nggak pernah ketemu. Jadi paham ya? Saya surat mau beli harga 2M itu diputar terus Bu. 2 tahun nggak dapat, sampai sekarang nggak ada. Makanya saya 2 tahun itu, waduh pusing ngerasa mediator bahasa owner dulu, nggak ada yang open gitu loh Bu. Iya. Ya makanya saya jawab di ibu itu, saya jawab untuk ibu share ke mereka tidak. Itu kan kami masih ada prepare untuk ke Jakarta. Saya sudah umumkan dari mulai Loh Jinawi, semua perusahaan yang WA saya, dari luar Pulau Jawa juga saya sudah ngomong. Kita untuk minggu ini mungkin kita masih pending untuk Zoom dan apa. Yang kecuali yang sudah Zoom, ada yang kita layani kecuali Zoom yang dari minggu lalu. Tapi ini kita sudah mulai tahan. Karena kita nanti mulai minggu kedua, baru kita mulai fokus lagi untuk perusahaan dan kita Zoom lagi, kita buka lagi. Karena kalau orang nggak ada yang tanya, saya sama seperti ibu, saya jawab, Pak saya cari kantor. Saya Pak, selama ini saya beli beng-beng itu yang makanan yang saya suka, saya tidak tahu kantornya. Saya bilang begitu. Iya, saya pakai odol, sikat gigi, Lifebuoy itu saya tidak tahu kantornya mereka di mana. Tapi saya tiap hari beli. Tiap saya butuh saya pasti beli. Jadi intinya apa namanya, Bapak dan Ibu sabar. Kita kayak Loh Jinawi kan sedikitnya ya saya tahu lah rasa sakit yang dia ini, teman kan saya bilang sabar Pak. Kita ini dikejar, Bapak dikejar masalah, itu bukan masalah kami punya. Bapak harus selesaikan Bapak punya masalah, sampai ketemu kita, baru kami yang selesaikan masalah. Saya bilang begitu. Karena masalah Bapak ini bukan kecil. Oh gitu. Kita ini kan mau bekerja sama. Oh iya Pak, iya Pak, iya. Begitu aja. Iya. Pak Vincent itu bolak-balik tak singgung. Anda itu orangnya Maxwin atau Anda itu orangnya Rojinawi?
Aduh. Tak ngomong gitu saya. Ngomong. Saya bingung kesetiaannya Pak Vincent nih. Pak Vincent ini dia setia memang. Tapi mending Pak Daniel gitu loh. Oh Pak iya. Daniel itu saya bentuk dia tuh bukan, dia juga sama Pak Daniel awalnya juga dia sudah mau tumbang berapa kali. Tapi saya tarik dia, saya tuh begini Pak. Yang saya lihat dari Daniel itu dia setia. Oke. Jadi saya mau obati dia sampai dia kuat. Kalau tidak, itu sudah tampias dari lama itu. Daniel itu udah mulai tidak mau angkat teleponnya orang. Terus saya tegur, saya kasih ini. Akhirnya dia mengangkat. Iya Pak, minta maaf. Saya ini, saya itu. Saya kasih pengertian lagi. Itu nanti disekolahin lagi sama Pak Max. Habis itu besok lagi. Sudah, Itu gini butuh. loh. Dia tuh ya sama kita. Dia dapat duit loh, berapa perusahaan. Jangan ngomong nggak anu, kita ini nggak dapat duit. Betul nggak? Dia dapat duit dulu. Betul nggak? Benar, Pak. Betul. Kita sih tutup mata aja, diam-diam aja. Ini Pak Amin. Pak Amin, Ada Pak Anda Pak Amin, Pak Subi. muridnya Anda itu Tarno tuh telepon-telepon kayak saya tuh punya utang aja. Hah? Pak Amin. Hah? Nawarin apa sih? Nggak tahu cari. Nggak cari Soles Komando. Lalu itu dikasih informasi yang salah dari dia kan. 3 kali itu. Iya, bukan dari kita. Saya pas diminta itu tuh yang saya tanda tangan itu saya pikir itu 1:3 oke aja gitu loh Pak. Itu malam-malam Pak dikasih Pak. Ngerti ya? Iya, itu saya baca loh ini nggak keliru Pak Tarno. Ya, Masalahnya kalau investasi itu betul. Ya, segini-gini. Yang penting gini, masa lalu nggak usah dibicarakan. Oke? Ya, saya tadi barusan dia telepon saya kan masih repot. Kami kan ngurusi banyak Pak, ngurusi dia itu. Langsung tak tegur tadi. Kamu tuh tongkat komandomu nih Pak Amin aja. Iya, bilang gitu dia. Oh iya, tak marahin dia. Saya tuh bukan punya utang mbak kamu loh, tak bilang. Ya. Sudah. Ya, itu. Oh iya, nah maksudnya gini loh. Tongkat komandonya dia Amin gitu loh Pak. Oke. Lalu kejarin itu Pak Syah tuh, katanya mau transaksi ADR, posisinya di Grab Family. Oke. Ya, yang kejaring nggak Pak? Ya Anda lah. Yo, kan dari Tarno Syah toh. Sudah. Iya. Lo mau transaksi gak Anda? Mau dapat duit gak? Gimana? Loh ya apa gimana? Muridmu aku tanya aku. Konfirmasi sama saya itu nggak tahu Bang. Iya, tak omongi saiki ya, ada kejaran itu Tarno sama Syah. Oke. Teleponnya Syah tahu toh? Ya. Ya udah kejaran. Ayo kok kapan? Kayaknya kan dia mau ada ADR itu yang posisinya di Grab Family. Ya. Siap. Ya, kejarin ya. Itu aja. Makasih Guru. Masih yuk. Ya. Selamat malam. Malam. Malam Pak Sugi. Ya, malam Bapak. Ya gitu sih. Jadi mulai dilegasikan Bu. Oke, mulai. Jadi kalau Pak Amin ini setia orang ini. Cuma dia kerjanya lambat. Maksudnya nggak bisa pemuritan gitu. Apa-apa ya, tapi sebenarnya gitu. Saya itu mendingan goblok tapi setia daripada minta atau anu gitu loh. Ya. Minta akhirnya jadi kayak ibu berkerudung. Siapa itu dulu? Kayak begitu tuh akhirnya. Dia bunglon banget itu. Kita jangan sampai orang masuk di Maxwell itu hanya tidak ingin jadi satu, dia bunglon itu betul. Aduh, kalau yang gitu janganlah. Dia mau memanfaatkan kita kalau yang kayak gitu tuh. Oke. Nanti kalau misalnya ada kan di media sosial itu ada 2 nomor. Nomornya Anda, Bu Shirley, sama nomornya Uki. Jadi simple aja, walaupun ada dikirim, kasih aja Bu, di copy paste gitu loh Bu. Kalau Ibu pakai WhatsApp bisnis itu ada namanya quick reply. Jadi kalau Ibu tinggal tekan spasi murid itu keluar, spasi murid keluar, kasih aja. Kalau dia jawabannya nggak betul, nggak usah. Nah, nanti Ibu kumpulin, suruh dia jawabannya betul ya misalnya. Aturin meeting Zoom sama saya yang akan training lagi penutupan gitu loh. Jadi kita kerjanya nggak capek, kumpulin aja seminggu sekali nggak apa-apa. Tapi orang-orang yang bisa jawab betul. Itu yang posisi yang murid itu kasih saya tak perbaiki lagi, dan dibuat standar ya. Oke? Ada. Ya soalnya aku hilang semua.
Saya loh Bu, Ah, nanti- WA saya tuh sampai 3 kali loh Bu di-blank. Saya tambah pusing ya. 3 kali kan 4 kali Pak. Saya punya nomor itu ada 4 itu Bapak. 4 kali. 4 kali. Iya, 4 kali. Nomor baru pakai. Baru Ibu Tempo Seri punya Sugih. suara tidak? Ibu Seri punya suara tidak kedengaran. Dengar. Oh, kecil. Ya, mungkin ada Kecil telepon. ya? Ah, mungkin ada telepon. Oh ya, tadi ada telepon masuk tapi saya Iya. nggak. Oh. Itu ngarahin kecil memang. Iya. Jadi ada beberapa yang sudah meeting Zoom dengan Pak Max. Pak Max sudah langsung kasih nomor telepon kan? Oh Mereka ya. bertanya kembali, tapi WA dulu, tapi cantung satu terus. Mereka tanya ke saya, Bu Shirley, kok Pak Max nggak bisa dihubungi? Sudah beberapa hari ini kita WA, tapi cantung satu terus. Saya bilang nomor telepon Pak Max lagi kehack. Jadi nggak bisa di itu. Terus komunikasi dengan Bapak yang mana? Saya bilang saya sementara ini komunikasi lewat Telegram. Saya bilang begitu. Iya, nomor saya yang lama yang GSM itu Pak Cik. Ya, Oh Iya. ya. 131. Itu banyak sekali kalau yang tanya begitu. Tapi kesempatan saya untuk saya ngomong bahwa sudah banyak orang yang tidak penting Bu, makanya kita saring. Kalau saya sudah capek menjelaskan hacker itu saya ngomongnya begitu aja. Ya, saring aja Bu. Karena gini, saya buat strategi ya. Ini ya gini, saya itu digunakan untuk lambang supaya gini. Kenapa ada dukun ya Bu ya? Dianggap dukun ini sakti banget. Dukun ini sebetulnya nggak sakti Bu. Tapi karena ada combe-combenya ngomong dukun ini sakti, akhirnya jadi sakti Bu. Karena dukun itu nggak mungkin dong ngomong kecap nomor 1 untuk dirinya. Paham ya Bu ya? Betul Bapak. Nah itu Betul strategi sekali. yang kita gunakan Bu. Gitu loh. Kan Iya kan? dukun-dukun sekarang kan sudah di media sosial itu dia bikin status yang komentar semua anak buahnya itu untuk menarik orang lain untuk percaya. Ya. Paham ya Bu ya? Jadi itu yang cara yang dilakukan. Suaranya kecil Bu. Suaranya kecil Bu. Tuh nyanda makan papeda ini Bu ini makanya suaranya kecil ini. Iya, suaranya kecil. Sebentar. Halo? Saya kalau Bapak normal. Ya, Bu Sheryl aja. Tak keluar masuk lagi dia bahasanya langsung berubah. Karena kalau terima telepon kayak gitu jadinya. Iya ada memang. Ibu kalau open harusnya di ini dulu sih, di unmute dulu kalau mau terima telepon supaya nggak rusak. Iya. Speaker Halo? HP-nya. Apa speaker Zoom-nya. Halo? Suara? Halo? Internetnya lambat. Oh iya, Bentar, nggak apa-apa. Nanti memang kalau khusus untuk Zoom, kasus Zoom masuk atau di Talbet aja Bu, enak Bu. Nanti beli Talbet, kita beli satu-satu nanti Talbet ya. Jadi nggak terganggu. Ya. Suaranya pedot-pedot ya kamu? Saya Ibu Isali punya hancur sekali suaranya, pedot-pedot. Pedot-pedot Bu suaranya Kak dengar. Baru suaranya hilang sekali. Hilang Kecil. masuk gitu aja. Tapi nanti tenang aja Bu, pokoknya ketemu saya di Jakarta itu hilang tuh sinyal-sinyal begitu, itu langsung mulus. Oh iya, soalnya dikasih baru tabletnya. Oke, untuk Zoom. Iya. Langsung kita ketemu ya Bu ya. Masih putus-putus Bu. Nggak dengar Bu. Masih putus-putus. Oke, kira-kira itu ya Bu ya. Ibu punya sinyal kayaknya mungkin. Apa Ya. pakai wifi atau apa nih? Iya. Nggak bisa. Ini sinyalnya nggak bisa jelek. Nggak apa, oke Bu. Aku tak tidur dulu. Oke. Ya. Iya, udah malam. Terima kasih. Ya, Iya, Bu. kasih. Baik.